Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang trigonometri ya, yaitu perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, dan perbandingan trigonometri sudut berelasi. Untuk yang pertama, perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, di sini ada sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat ya. Nah, sekarang kita bahas untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Misalkan terdapat segitiga ABC ya, segitiga sama sisi dengan panjang sisinya yaitu 2 dan sudutnya masing-masing 60 derajat. Kita tahu ya kalau jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat. Karena ini sama sisi, jadi masing-masing sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, jika kita tarik sumbu simetrinya seperti ini, misalkan titik antara BC ini kita sebut titik D, maka akan terbentuk segitiga siku-siku ADC ya. Nah, dengan sudut A-nya ya, ini 60 dibagi 2 jadi 30 derajat dan sudut C-nya ini 60 derajat. Sedangkan sudut D-nya yaitu 90 derajat ya karena siku-siku. Kemudian sisi AC-nya yaitu 2 dan sisi DC-nya yaitu 1 ya, karena ini 2 dibagi 2 yaitu 1. Kemudian untuk mencari sisi AD-nya, kita ingat teorema Pythagoras ya, mencari panjang sisi tegaknya ini maka sisi miring dikurangi sisi yang bawah ini ya. Jadi untuk mencari panjang AD sama dengan akar dari 2 kuadrat min 1 kuadrat, sama dengan akar 4 min 1 sama dengan akar 3. Jadi panjang AD-nya yaitu akar 3. Nah, jadi kita bisa mengetahui nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut 30 dan 60 derajat. Oke, yang pertama yaitu untuk sin 30 derajat. Ingat, sin demi ya. Ini 30 derajat, ini sudut A-nya ya. Depan per miring. Jadi DC per AC sama dengan 1/2. Kemudian untuk cos 30 derajat, cos sami, samping per miring, yaitu AD per AC sama dengan akar 3/2 atau sama saja setengah akar 3. Kemudian untuk tan 30, tan desa ya, jadi DC per AD yaitu 1 per akar 3. Nah, karena penyebut itu tidak boleh berupa akar, jadi dikalikan sekawannya, dikali akar 3 per akar 3, jadi sama dengan 1/3 akar 3. Oke, untuk selanjutnya sin 60 derajat. Ini 60 derajatnya di sini, jadi sin demi. Jadi AD per AC sama dengan akar 3/2 sama dengan setengah akar 3. Kemudian cos 60. Cos 60 cos sami ya. Jadi DC per AC sama dengan 1/2. Kemudian tan 60, tan desa, depan per samping. Jadi akar 3/1 sama dengan akar 3. Paham ya? Selanjutnya untuk sudut 45 derajat. Dimisalkan terdapat persegi ABCD ya, ini dengan panjang sisinya 1. Nah, jika kita tarik diagonal sisinya ini diagonal AC, maka akan terbentuk 2 segitiga seperti ini ya. Nah, kita ambil segitiga ABC-nya. Nah, seperti ini. Jadi, untuk segitiga ABC dengan ini sudut B-nya ini siku-siku ya, yaitu 90 derajat. Kemudian untuk sudut A dan C-nya ini 45 derajat. Kemudian untuk sisinya, sisi AB dan sisi BC itu 1 ya. Nah, untuk mencari sisi AC kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu untuk mencari AC sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Akar 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Jadi panjang sisi AC-nya yaitu akar 2. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan nilai sin kostannya. Untuk sin 45 derajat. Nah, kalian boleh menggunakan sudut A atau sudut C. Nah, di sini saya menggunakan sudut A ya. Jadi sin demi depan per miringnya yaitu BC per AC ya, sama dengan 1 per akar 2. Dikalikan sekawannya jadi setengah akar 2. Kemudian untuk cos 45 derajat, cos sami, samping per miring. Jadi 1 per akar
2 dikalikan sekawannya jadi setengah akar 2. Kemudian tan 45 derajat yaitu depan per samping ya, jadi 1/1 sama dengan 1. Nah, berdasarkan hal tersebut, jadi kita bisa membuat tabel untuk sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini kalian harus menghafalkan nilai sin kostan dari sudut istimewa ini ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, ini misalkan ada koordinat ya, sumbu koordinat x, y. Nah, untuk daerah yang di sini yaitu kuadran 1, kemudian di sini yaitu kuadran 2, kemudian yang di bawah kiri ini kuadran 3, dan di bawah kanan ini kuadran 4. Untuk yang kuadran 1, jika kita tarik garis seperti ini, nah ini sudutnya ya, sudut alfanya, maka bisa kita tahu nilai x-nya ini, dan ini nilai y, dan yang miring ini nilai r, yaitu positif semua ya. Nah, karena positif semua, maka bisa kita peroleh nilai sinnya sin demi, yaitu y per r itu positif ya. Kemudian untuk cosnya juga samping miring yaitu positif, dan untuk tannya juga positif. Jadi di kuadran 1 nilai sin kostannya itu semua positif. Kemudian untuk kuadran 2, jika kita tarik garis seperti ini, kemudian sudutnya di sini ini, dan nilai x-nya itu negatif ya, kemudian y-nya itu positif dan r-nya positif, maka bisa kita peroleh nilai sin-nya depan per miring yaitu positif per positif yaitu positif. Kemudian cos-nya samping per miring negatif dibagi positif yaitu negatif. Kemudian tan-nya depan per samping positif dibagi negatif yaitu negatif. Selanjutnya untuk kuadran 3 kita tarik garis seperti ini. Sudutnya yaitu di sini ya, sudut alfa. Kemudian nilai x-nya itu negatif, nilai y-nya juga ini ke bawah juga negatif ya. Kemudian r-nya positif. Maka kita peroleh nilai sin-nya depan per miring negatif dibagi positif yaitu negatif. Untuk cos-nya samping per miring yaitu negatif dibagi positif yaitu negatif. Kemudian untuk tan-nya depan per samping negatif dibagi negatif yaitu positif. Jadi nilai tan-nya positif. Untuk kuadran 4 ya, kita tarik garis seperti ini dan alfanya di sini. Untuk x-nya positif, y-nya negatif, dan r-nya positif. Maka kita peroleh sin demi ya, depan ini negatif per positif. Jadi hasilnya negatif. Kemudian untuk cos samping positif per positif yaitu positif ya. Kemudian untuk tan depan per samping negatif dibagi positif yaitu negatif. Jadi nilai positifnya yaitu cos. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa di kuadran 1 ini semuanya positif, kita sebut all ya. Kemudian di kuadran 2 yang positif itu sin. Kemudian di kuadran 3 itu yang positif tan, dan di kuadran 4 itu cos. Jadi bisa kita hafalkan A, si, ta, ko ya. All, sin, tan, cos. Ini kalian harus ingat nilai positif pada setiap kuadrannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, untuk sudut berelasi terdapat rumus tetap dan rumus berubah. Untuk rumus tetap kita fokus ke garis horizontal. Ingat ya, rumus tetap itu garis horizontal. Jadi garis yang mendatar. Nah, di sini saya beri warna merah. Jadi untuk garis yang mendatar itu kan 0 derajat, 360 derajat dan 180 derajat. Nah, kita ingatnya yang 360 derajat dan 180 derajat. Ini konsepnya sama ya. Diingat ya untuk kuadran 1, 2, 3 dan 4 yang positif itu yang apa ya. Nah, untuk kuadran 1 ini kita sebut yaitu alfa ya. Kemudian untuk kuadran 2 ingat ya ini garis yang horizontal. Maka 180 min alfa. Untuk kuadran 3 yaitu 180 plus alfa. Kemudian untuk kuadran 4 yaitu 360 min alfa. Jadi untuk rumus tetap yaitu ingatnya kalau kita ketemu sudut 360 atau 180 derajat.
Nah, maksudnya rumus tetap adalah sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, dan tan tetap menjadi cos. Begitu juga dengan cosec, sec, cot ya. Oke, kita ke contoh ya. Yang pertama, cos 120 derajat. Ingat, ini kita ingat koordinatnya dan sudut istimewanya. Oke, untuk cos 120 derajat berarti berada di kuadran 2. Jadi, cos 180 min 60 derajat. Nah, ini berada di kuadran 2 dan nilai cosnya ini ya, pada soal cosnya itu bernilai negatif ya. Nah, karena bernilai negatif dan cos tetap cos, maka menjadi min cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu kan setengah ya, jadi sama dengan min setengah. Oke, paham ya? Kemudian nomor 2 yaitu tan 240 derajat. Nah, 240 derajat ini berada di kuadran 3. Jadi, 180 derajat ditambah 60 derajat. Maka ini berada di kuadran 3 dan tannya itu bernilai positif. Jadi, sama dengan tan 60 derajat. Tan 60 derajat itu adalah akar 3. Jadi, hasilnya akar 3. Selanjutnya nomor 3 yaitu sin 315 derajat. Nah, berarti berada di kuadran 4 yaitu 360 derajat dikurang 45 derajat. Nah, sin pada kuadran 4 ini bernilai negatif. Sinnya itu tetap sin, jadi sama dengan min sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu kan setengah akar 2, jadi sama dengan min setengah akar 2. Selanjutnya untuk yang nomor 4 yaitu sec 930 derajat. Nah, jika melebihi 360 derajat, maka ini kan berarti sama dengan 720 ditambah 210 derajat ya. Nah, untuk satu lingkaran ini ya sudah kita simpan, tidak usah pikirkan ya. Maka kita fokus ke nilai sec 210. Sec 210 berarti berada di kuadran ketiga ya. Jadi 180 ditambah 30 derajat. Nah, seknya itu tetap sek. Ini sek itu kan 1 per cos ya. Jadi cosnya itu negatif, maka seknya juga negatif ya. Karena negatif, jadi hasilnya min sek 30 derajat. Nah, sama dengan min 1 per cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3, jadi min 1 per setengah akar 3. Nah, ini sama saja akar 3 per 2 kan. Jadi min 1 kali 2 per akar 3 dikalikan sekawannya, jadi diperoleh yaitu min 2 per 3 akar 3. Oke. Kemudian untuk rumus berubah. Nah, kalau tadi di rumus tetap itu kita melihat garis horizontalnya, maka rumus berubah itu kita lihat garis yang vertikal. Nah, seperti ini. Saya beri warna merah ini ya. Jadi, jika sin cos tan atau cosec sec cot bertemu dengan 90 atau 270 derajat, maka itu menggunakan rumus berubah. Nah, untuk kuadran 1 berarti 90 derajat min alfa. Kemudian untuk kuadran 2 yaitu 90 plus alfa. Kemudian untuk kuadran 3 yaitu 270 min alfa. Untuk kuadran 4 yaitu 270 plus alfa. Nah, maksudnya berubah itu gimana? Maksudnya jika sin itu berubah menjadi cos, jika cos berubah menjadi sin, jika tan berubah menjadi cot, jika cot berubah menjadi tan, dan cosec itu berubah menjadi sec, kemudian sec berubah menjadi cosec. Ingat seperti ini ya perubahannya. Oke, kita ke contoh ya. Saya memberi contoh yaitu sama dengan rumus tetap, biar kalian nanti melihat bahwa rumus tetap dan rumus berubah itu sama hasilnya. Oke, yang pertama cos 120 kita tetap harus ingat untuk sudut istimewanya, untuk sumbu koordinatnya, dan untuk perubahannya. Ini maksudnya sin jadi cos, cos jadi sin gitu ya. Oke, untuk cos 120 derajat maka berada di kuadran 2 ya. Cos 120 derajat berarti 90 ditambah 30 derajat. Oke,
Untuk nilai cos berada di kuadran 2 maka bernilai negatif ya. Ingat yang dilihat adalah nilai cosnya. Oke, jadi negatif. Kemudian cos itu berubah menjadi sin. Jadi negatif sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu kan setengah. Jadi hasilnya min setengah. Sama ya dengan yang tadi menggunakan rumus tetap. Kemudian untuk yang kedua, tan 240 derajat berarti berada di kuadran ketiga, yaitu tan 270 min 30 derajat. Berada di kuadran 3, nilai tannya itu positif, kemudian tan itu berubah menjadi cot. Jadi positif cot 30 derajat. Cot itu kan kebalikannya tan ya, jadi 1 per tan 30 derajat, yaitu 1 per sepertiga akar 3 atau 1 per akar 3 per 3. Nah ini berarti 1 dikali 3 per akar 3 dikalikan sekawannya, jadi diperoleh 3 per 3 akar 3 atau akar 3. Kemudian nomor 3 yaitu sin 315 derajat, berarti di kuadran keempat yaitu sin 270 ditambah 45 derajat. Nah, sin berada di kuadran 4 bernilai negatif ya. Kemudian sin itu berubah menjadi cos, jadi min cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu setengah akar 2, jadi min setengah akar 2. Kemudian yang keempat yaitu sek 930 derajat. Maka sek 720 derajat ditambah sek 210. Oke, kita fokus ke sek 210 nya. Berarti berada di kuadran ketiga, yaitu 270 dikurangi 60 derajat. Sek itu berubah menjadi kosek. Kemudian kuadran 3, sek itu kan kebalikannya cos ya. Cosnya itu bernilai negatif, maka sek juga bernilai negatif. Sek itu kebalikannya yaitu kosek. Jadi negatif kosek 60 derajat. Nah, kosek itu kan 1 per sin ya. Jadi min 1 per sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. Jadi min 1 per setengah akar 3 sama dengan min 1 dikali 2 per akar 3 dikalikan sekawannya ya. Maka diperoleh min 2 per 3 akar 3. Nah, jadi kalian sudah lihat ya bahwa rumus tetap dan rumus berubah itu hasilnya sama. Yang penting kalian tahu konsepnya dari rumus tetap dan rumus berubah. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.